Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Dan Nurain, mahasiswa PPG Transformasi BED 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171039 pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SD Negeri Pedurungan Lor 01 pada kelas 3 dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan bertemu pelajaran baru dari pelajaran yang kemarin. Hari ini sehat semua? Masuk semua? Sudah makan pagi? Ada yang terasa pusing-pusing? Ada yang terasa perutnya sakit? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Mari kita awali dengan berdoa. Kita baca surah Al-Fatihah, kemudian Asmaul Husna, dan kita lanjutkan surat pendek. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya. Semuanya doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas kita yang sudah memimpin doanya. Kita lanjutkan membaca Asmaul Husna. Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Kemarin kita sudah belajar tentang berbakti kepada orang tua, masih ingat? Berbakti kepada guru, masih ingat? Membantu atau menolong orang lain, menghormati orang lain, masih ingat? Kemarin Pak Dan kasih tugas untuk membantu orang tua, sudah dikerjakan? Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang puasa. Kita harus belajar tujuannya dulu. Tadi kita belajar tentang puasa, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjelaskan pengertian puasa dan ketentuan-ketentuan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengetahui hikmah puasa dengan benar. Tahu puasa itu apa? Tahu pengertian puasa apa? Pernah dengar tapi puasa itu pengertiannya apa, tahu enggak? Enggak tahu. Kalau ketentuan puasa ada yang sudah tahu? Belum. Ada yang sudah tahu hikmahnya puasa? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang puasa. Apa itu puasa? Bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam ibadah puasa? Hikmah puasa itu apa? Nanti kita akan. Sebelum itu kita pahami dulu artinya puasa. Puasa apa artinya? Secara bahasa artinya menahan diri. Dari apa, Pak? Semua hal. Itu puasa. Puasa itu artinya apa tadi? Menahan diri. Artinya kita tidak boleh makan, minum, meskipun kita lapar dan haus. Termasuk kita juga menahan marah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kita akan belajar lebih jauh dengan kita menonton video. Ya, tadi disimak videonya disimak dengan baik, harus dilihat, nanti dipahami. Setelah itu nanti kita belajar bersama. Sudah siap? Anak soleh, anak pintar, tepuk anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang puasa dan ketentuannya. Sebelum kita masuk pada materi, akan kami sampaikan tujuan pembelajaran materi puasa dan ketentuannya. Tujuan pembelajaran ini adalah pertama, agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian puasa dan ketentuan-ketentuan puasa dengan benar. Kedua, agar peserta didik dapat mengetahui hikmah puasa dengan benar. Apakah kalian pernah mendengar tentang puasa? Apa kalian tahu pengertian puasa? Tahukah kalian tentang ketentuan-ketentuan puasa? Dan apa kalian mengetahui hikmah puasa?
Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah-masalah ini secara jelas agar kalian mengetahui dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan diri, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi, puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya syarat wajib puasa antara lain beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat dan mampu melaksanakan puasa dengan baik. Sedangkan syarat sah puasa antara lain 1 beragama Islam, 2 tamyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk, 3 suci dari haid dan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, dan 4 melaksanakan puasa pada waktu yang diperbolehkan puasa. Syarat wajib puasa adalah syarat yang membuat seorang muslim wajib melaksanakan puasa, sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan ibadah puasa seseorang menjadi sah. Rukun puasa adalah hal mendasar yang harus dilakukan agar puasa seseorang menjadi sah. Rukun puasa yang pertama adalah niat pada malam hari dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah sunnah puasa. Sunnah puasa adalah hal-hal yang dianjurkan dilakukan saat berpuasa. Di antaranya adalah pertama menyegerakan berbuka, kedua makan sahur, ketiga mengakhirkan sahur, keempat berbuka dengan yang manis, kelima membaca Al-Quran, keenam memperbanyak sedekah, ketujuh memperbanyak zikir dan doa. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama makan dan minum dengan sengaja, kedua muntah dengan sengaja, ketiga keluar darah haid atau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, keempat hilang akal atau gila, kelima murtad atau keluar dari agama Islam. Hikmah puasa atau hal-hal yang dapat kita ambil pelajaran dari ibadah puasa antara lain. Pertama meningkatkan ketakwaan, kedua menumbuhkan kesabaran dan disiplin, ketiga menjaga kesehatan tubuh, dan keempat adalah mengasah kepedulian sosial. Setelah mendapatkan penjelasan tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa serta hikmah ibadah puasa, dapat diambil kesimpulan bahwa puasa adalah ibadah wajib dengan aturan dan syarat tertentu agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan hikmah puasa merupakan hal penting untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Demikian pembelajaran tentang puasa dan ketentuannya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi ilmu yang berkah serta dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah video penjelasan tentang puasa, ya. Tadi ada pengertian puasa. Pengertian puasa apa tadi? Menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tadi ada juga yang namanya syarat wajib puasa. Ini syarat wajib puasa ada berapa? Ada 4. Satu orang yang beragama Islam. 2 balik. Balik tahu dah? Balik itu sudah dewasa. Jadi orang yang sudah dewasa beragama Islam itu wajib puasa. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat artinya apa? Tidak gila. Yang keempat, mampu. Contohnya kita sehat walafiat, kecuali yang
Misalnya ada yang sakit tidak sadarkan diri atau tidak kuat jalan. Ada toh yang sakitnya sampai tidak bisa jalan, tidak bisa bangun dari tempat tidur, ada toh? Nah, itu kalau tidak mampu puasa berarti tidak wajib. Itu yang namanya syarat. Syarat apa? Syarat wajib. Yang selanjutnya syarat sah puasa. Ya, tadi syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada berapa? 4. Apa saja? Coba. Sita, 1. Beragama Islam. Yang kedua. Apa itu tamyiz? Tamyiz tahu nggak? Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya tamyiz. Yang ketiga apa tadi Sita? Bagus, suci dari haid dan nifas. Yang perempuan sudah ada yang haid? Tapi tahu ya haid apa ya? Haid dan nifas. Apa itu nifas? Ya, betul sekali. Darah yang keluar setelah melahirkan. Selanjutnya Sita yang nomor 4. Waktu diperbolehkan puasa. Jadi ada yang tidak boleh kita berpuasa di hari itu. Contohnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu tidak boleh puasa. Haram itu. Dosa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rukun puasa. Rukun puasa, apa itu rukun puasa? Rukun puasa itu harus dilakukan. Jadi ini harus dilakukan, tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, maka puasa kita tidak sah atau tidak dihitung puasa. Yang pertama, rukunnya ada? Rukunnya ada? 1. Masing-masing kelompok nanti dapat 2 lembar. Ini membuat peta konsep dengan kertas origami. Kalian tugasnya tulis. Tadi syarat wajibnya isinya apa saja, ditulis di kertas origami, kemudian ditempelin di sini. Ya, silakan kertas origaminya, gunting dan lemnya dikeluarkan. Terus nanti terus dipotong, tempelin yang tadi nih syarat wajib. Terus nanti tempelin ya. Nah, dibagi tugas, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu ya. Ayo dibagi tugasnya. Udah tinggal tulis loh. Ya kan ada ini. Kamu tulis di kertas origaminya. Iya, ditulis dulu, baru ditempel. Mau kalian gunting dulu ya enggak apa-apa. Nah, tulis nomor 1 apa? Nomor 1. Tuh, apa? Tulis. Habis itu dipotong, tempelin sini pakai lem ya. Dan dibagi tugasnya. Biar itu warnanya terserah kalian, yang penting urut itu ya. Ini ya. Nah, ya ini kan ada kolom-kolomnya. Kamu tulis dulu. Oh, nomor 1. Tulis nomor 1 apa? Tulis nomor 1 apa? Habis itu
setelah itu dipotong, tempelin sini. Paham ya? Nanti dibagi tugas. Oh, kamu nulis ini, kamu nulis ini. Ini pakai kertas ini ya, gitu ya. Kalau bisa yang besar. Ini ya. Ya, bagi tugas, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Kamu ngerjain ini ya. Tulisannya yang agak besar biar bisa dibaca. Paham ya? Ya itu. Ini kamu yang langsung ditulis, langsung ditempelin. Ya. Boleh sama dengan kotaknya, boleh beda nggak apa-apa. Nah ini kayak gini warna-warni juga boleh. Satu warna juga boleh, nggak apa-apa. Nah, tulisannya yang besar ya. Semuanya sudah selesai ya? Sebelum itu anak soleh, anak pintar. Oke, sebelum kita praktek maju ke depan per kelompok, nanti silahkan kalian berdiri dulu. Kita ice breaking. Ada kasih ice breaking sebentar. Kasih ice breaking sebentar, menghadap ke depan semua. Menghadap ke depan semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita tampilkan yang keras, ditempelin yuk. 1, 2, 3. Syarat wajib puasa paling 10. Terus. Syarat sah puasa beragama Islam, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Terus. Suci dari Said dan pengibas dari perempuan pada waktu yang dibolehkan berpuasa, berapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa, seperti hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasbih. Oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusinya. Silakan Manda dibaca yang keras. Syarat wajib puasa 1. Dari 2, 3, berakal 4, 6. Oke, yang satunya. Syarat sah puasa 1. Beragama Islam, 2. Dari dan suci dari
Dibagi dulu ya. Kasih nama, itu ada namanya. Gak usah ke belakang, gak usah ke belakang. Ini bersihnya bukan kotor. Ya, jangan lupa kasih nama. Dikasih nama yang bagus. Dikerjakan dengan baik sesuai dari pembelajaran yang tadi. Sama, ayo fokus yuk, jangan fokus. Sunnah itu yang dianjurkan. Ayo fokus. Silakan dikumpulkan tugas lembarannya. Ini dikumpulkan, tidak usah maju ke depan. Anak soleh, anak pintar, tepuk anak pintar. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Yuk itu kita refleksi sebentar bahwa pembelajaran hari ini kita tentang apa? Puasa. Nah, pengertian puasa apa menurut bahasa? Menahan diri. Kalau menurut istilah yang pengertian yang panjang apa? Menahan diri dari makan, minum, terus hal-hal yang batalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa apa saja? Makan, terus minum, muntah dengan sengaja. Oke. Kita tutup hari ini dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Nanti kita berdiri semuanya nyanyi Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Demikian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita berjumpa di minggu yang akan datang dengan materi yang lebih cerita tentang Nabi Muhammad, tentang materi yang akan datang kita pelajari lebih dalam lagi. Demikian dari
Terima guru. Wassalam.